Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, selamat datang kembali di Bajang Anggur Channel. Nah, jadi di video kali ini ya teman-teman, tumben ya Bajang Anggur Channel atau Bajang Anggur atau saya itu ngonten di malam hari ya teman-teman, karena kesibukan ya teman-teman. Tapi tetap harus semangat ya, tetap harus semangat untuk sharing kepada teman-teman, berbagi ilmu seputaran pertanian ya, khususnya pada bidang tanaman anggur teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman tentang tips dan triks ya, faktor-faktor yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih dan membeli pestisida agar efektif, efisien, dan lebih hemat biaya teman-teman. Nah teman-teman, faktor-faktor apa saja itu ya? Jadi yang pertama itu teman-teman, faktornya itu teman-teman dalam memilih pestisida itu harus tahu jenisnya ya, seperti video yang saya jelaskan pada konten sebelumnya ya teman-teman. Ada beberapa jenis ya pestisida, harus teman-teman tahu jenisnya dan tepat ya, tepat jenis. Apa yang teman-teman ingin kendalikan itu harus sesuai dengan jenis pestisida yang teman-teman gunakan. Nah terus kemudian yang kedua teman-teman, faktornya itu adalah sasarannya ya teman-teman. Sasarannya karena gini teman-teman, di setiap jenis pestisida, insektisida, fungisida maupun herbisida itu banyak sekali juga jenis-jenis bahan aktifnya teman-teman, di mana bahan aktif tersebut itu memiliki sasaran yang berbeda-beda teman-teman. Nah contoh teman-teman ya, sama-sama pada golongan serangga. Seperti apa? Seperti kutu kebul dan ulat misalkan teman-temannya, atau kutu kebul dan trips. Itu masing-masing hama itu punya jenis bahan aktif yang berbeda teman untuk mengendalikannya begitu. Nggak bisa teman-teman misal kumbang ya, atau di tanaman anggur itu sendiri kan ada kumbang dan ada trips ataupun ulat. Nah teman-teman itu tidak bisa ngandelin insektisida untuk mengendalikan trips digunakan untuk mengendalikan hama kumbang yang membuat tanaman anggur teman-teman itu bolong-bolong. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman dalam memilih insektisida itu usahakan ya yang tepat sasaran. Kalau tanaman anggurnya teman-teman itu terserang ulat misalkan, ya belilah insektisida yang memiliki bahan aktif dan izin di labelnya itu untuk mengendalikan hama ulat. Nah kalau teman-teman tanaman anggurnya terserang trips misal, ya teman-teman gunakan insektisida berbahan aktif yang efektif untuk mengendalikan trips, karena insektisida itu banyak sekali jenis bahan aktifnya dan sasarannya itu berbeda-beda teman-teman. Kalau kita kalkulasikan atau hitung-hitung itu sekitar 300-400an lebih lah jenis bahan aktif dari jenis insektisida, belum jenis-jenis yang lain, fungisida, akarisida, dan lain-lain. Itu teman-teman harus perhatikan sasarannya apa gitu teman-teman, baru teman pilih pestisidanya, atau teman-teman bisa tanya ke ahlinya lah gitu teman-teman ya, bisa tanya ke kios ataupun ke penyuluh-penyuluh yang paham akan hal itu ya teman-teman. Nah yang ketiga ini teman-teman, faktor apa? Ini penting sekali ya teman-teman untuk hemat biayanya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, saya sarankan ya kepada teman-teman, dalam membeli pestisida itu belilah bahan aktif ya teman-teman, bukan teman-teman itu membeli merek. Kenapa saya bilang demikian ya, karena gini teman-teman, satu bahan aktif pestisida, contoh aja teman-teman ya, yang teman-teman sering gunakan itu Abasel misal, itu punya bahan aktif abamectin. Itu bahan aktif abamectin itu teman-teman sangat banyak sekali diferensialnya teman-teman, sangat banyak sekali keragamannya, keragaman mereknya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Tapi isinya itu sama teman-teman, abamectin kandungannya itu sama.
Cuman ada beberapa abamectin yang pembawanya itu berbeda. Akan tetapi secara umum ya, abamectin itu kebanyakan yang beredar di pasaran itu sama. Nah, kenapa saya bilang teman-teman harus beli bahan aktif? Karena ketika teman-teman ketika teman-teman menemukan ya atau memperoleh atau melihat pestisida A dengan B memiliki bahan aktif yang sama, kandungannya sama, terteranya pun juga sama, yang A lebih murah, yang B lebih mahal, meskipun teman-teman sering menggunakan yang B, teman-teman bisa beli yang A karena lebih murah ya teman-teman. Cuman beda di kemasan aja, beda perusahaan yang memasarkannya. Itu penting sekali ya teman-teman, baik itu golongan insektisida, fungisida, akarisida, dan lain sebagainya. Itu kalau bahan aktifnya pasaran itu sangat banyak sekali ya merek-merek dagangnya. Usahakan teman-teman pilihlah yang lebih murah ya, agar menghemat kantongnya teman-teman. Yang teman-temannya video kali ini, semoga 3 faktor tadi teman-teman itu bisa teman-teman aplikasikan ya, bisa teman-teman praktekkan agar teman-teman itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak ya. Kalau saya sarankan lagi ya teman-teman, usahakan seminimal mungkin menggunakan pestisida untuk mengirit biaya ya, karena kita ketahui juga teman-teman, pestisida itu bukan hanya berpengaruh ke hama atau serangga sasarannya, tapi berpengaruh ke ekosistem dan ke teman-teman sendiri ya ketika mengaplikasikan pestisida itu. Nah, faktor yang pertama apa tadi kan teman-teman ya? Yang pertama itu teman-teman harus tepat jenisnya, yang kedua itu harus sesuai sasarannya teman-teman beli, yang ketiga ya, yang terakhir tadi itu teman-teman beli bahan aktif ya. Teman-teman usahakan beli bahan aktif, jangan beli mereknya. Gimana caranya? Misal kalau teman-teman ke kios, misal, Pak, beli ada ndak abamectin yang murah-murah ya, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Cara-caranya itu, atau teman-teman tanya ke kios, di sini abamectin apa aja ya, untuk biasanya teman-teman apa aja, mana yang paling murah. Nah, bukan hanya abamectin, teman-teman bisa praktekkan juga di bahan aktif yang lain seperti fungi. Misal di bahan aktif yang biasa teman-teman gunakan itu diproconazole. Nah, itu banyak sekali banyak sekali keragamannya teman-teman, kandungannya sama tapi merek perusahaan yang menjualnya itu berbeda-beda, tapi isinya sama teman-teman gitu. Dan terkadang harganya itu berbeda, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah, teman-teman tinggal pilih lah gitu. Itu saran saya. Demikian video kali ini teman-teman ya. Semoga konten kali ini meskipun mendadak ya, terus kemudian waktunya waktunya itu biasanya pagi ya. Semoga bermanfaat lah buat teman-teman ya. Semangat terus buat nganggur teman-teman ya. Semangat terus buat nganggur, semangat terus buat berusaha dan berjuang. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye.